Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah indahnya rumah tangga yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 128. Mari kita baca bersama satu pasal ini. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini menekankan pada kehidupan rumah tangga atau keluarga yang takut akan Tuhan, karena itulah dasar berkat dalam rumah tangga Israel. Nyanyian ziarah bagian dari umat Tuhan yang akan pergi ke bait Allah. Ziarah berarti merefleksikan kembali. Dalam konteksnya, Mazmur ini tentu menunjukkan kerinduan setiap rumah tangga untuk mendapatkan berkat Tuhan ketika mereka pergi beribadah ke Yerusalem. Apakah kita hari-hari ini, khususnya di masa pandemi, senantiasa mempunyai refleksi kembali melihat keluarga kita? Apakah kita, orang tua atau suami atau istri dan anak-anak, apakah kita selalu beribadah bersama-sama, ataukah kita beribadah sendiri-sendiri, suka-suka saya, suka-sukamu sendiri? Apakah kita punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita? Meskipun berbeda gereja, meskipun berbeda tempat ibadah, tetapi kita harus bersepakat bahwa setiap hari ibadah bagi umat Kristen, yaitu hari Minggu, semua harus datang kepada Tuhan di rumah ibadah. Bagi yang sudah diizinkan gerejanya untuk dibuka bagi umat yang beribadah secara tatap muka, atau orang-orang tua yang masih secara online, tetapi harus bersepakat bersama. Kita harus beribadah di hari Minggu, di harinya Tuhan. Tidak boleh ada alasan dengan kesibukan apapun untuk tidak datang berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini mengatakan bahwa rumah tangga yang diberkati Tuhan pasti berbahagia. Berkat kebahagiaan di sini dituliskan sebanyak 3 kali. Kata berbahagia dari kata Ibrani ezer, yang artinya diberkati secara fisik maupun rohani. Bagaimana kita dapat menikmati berkat kebahagiaan itu? Yang pertama, ketika kita takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 1. Menjadi orang yang takut akan Tuhan dijelaskan pada kalimat yang kita bandingkan dengan Mazmur 112 ayat 1, yaitu orang yang takut akan Tuhan sangat suka kepada segala perintahnya. Ini saudara dapat melihat juga di vlog saya setahun yang lalu yang berjudul Haleluya itu bahasa keluarga yang takut akan Tuhan. Saudaraku, ketika orang mengatakan takut akan Tuhan, itu pasti dia adalah orang yang suka kepada segala perintah Tuhan. Segala apa yang Tuhan perintahkan, itu dia jalani. Tidak bisa ia memilih mana yang dia suka, mana yang dia tidak suka. Itu tidak takut Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan di Mazmur 128 ayat 1 ini, bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bisa paham ya? Nah, saudara yang terkasih, yang kedua adalah ketika kita memakan hasil jerih payah tangan kita. Ayat 2. Seorang pekerja yang takut akan Tuhan
tahu membedakan mana yang menjadi haknya dan yang bukan haknya. Bekerja dengan jujur mungkin hasilnya tidak banyak, tetapi orang itu dijamin, kata firman Tuhan, dijamin akan dapat menikmati hasil jerih payahnya. Dan jaminan selanjutnya apa? Keadaannya akan baik. Jadi saudara, mendapatkan hasil di masa-masa yang sukar ini mungkin tidak seperti sebelum pandemi, mungkin juga jauh dari harapan kita. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan dan tetap bekerja dengan jujur, bekerja dengan setia, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan penuh sukacita, maka percayalah, hasil yang kita dapatkan tidak akan berkurang dari kebutuhan kita. Mungkin pas-pasan, tetapi percayalah, Alkitab menjamin keadaan kita akan baik-baik saja. Haleluya. Saya tidak berkekurangan. Saya tidak berkelebihan sebagaimana sebelum pandemi. Tetapi Tuhan telah menunjukkan benar bahwa ketika saya tetap setia melayani Tuhan, maka Tuhan mengadakan segala sesuatunya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami sekeluarga baik-baik saja. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ketika kita menjalankan rumah tangga dengan benar, itu dapat kita lihat di ayat 3 sampai 6. Nah, di sini kita lihat bahwa kunci rumah tangga yang berbahagia itu kita lihat ya di sini. Yang pertama, seorang istri yang diibaratkan dengan pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ayat 3 bagian A. Istri yang takut akan Tuhan itu adalah istri yang mendukung dan mengatur rumah tangga, ikut menolong suami agar keadaan keluarganya teratur. Istri menjadi pribadi yang memberikan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah di dalam rumah. Itulah sebabnya dia dikatakan bagaikan pohon anggur yang subur. Dia bukan hanya memberikan buahnya, tetapi dia sendiri adalah kehidupan di dalam rumah tangga itu dalam hal sukacita dan damai sejahtera. Jadi dia yang menghasilkan, bukan hanya buahnya, tetapi dia sendiri adalah pohon yang artinya tidak akan habis-habisnya sukacita dan damai sejahtera dalam rumah tangga apabila ada seorang istri, seorang ibu yang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita lihat ya di dalam poin yang ketiga ini, adanya anak-anak yang digambarkan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, dikatakan sana di ayat 3 bagian B. Nah, inilah anak-anak yang bertumbuh baik, segar, dan disukai oleh orang lain. Dan wajah mereka itu biasanya terlihat berseri-seri. Mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau dikatakan mereka anak-anak yang takut Tuhan, pastilah mereka anak-anak yang menghormati orang tuanya. Sebab dengan demikian mereka akan memiliki masa depan yang indah. Itu jaminan firman Tuhan. Anak-anak yang ada di sekeliling meja menunjukkan bahwa mereka memiliki komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Jadi satu kebahagiaan merupakan berkat Tuhan apabila orang tua senantiasa menjalin komunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan teratur, bersama-sama dengan anak-anaknya di dalam rumah. Jadi kita tidak sekedar ngumpul, tapi kita berkomunikasi. Kebanyakan rumah tangga hari-hari ini sukar berkomunikasi karena dihalangi oleh adanya teknologi yang namanya gadget, sehingga komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sebagaimana budaya bangsa-bangsa, Israel adalah salah satu yang mengutamakan ketika mereka sedang makan bersama, itulah salah satu saat yang terbaik untuk mereka berkomunikasi atau bercakap-cakap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga dari poin yang ketiga ini, yang diberkati Tuhan di dalam rumah tangga itu dimulai dari seorang laki-laki yang jelas menunjuk kepada suami dan bapak di ayat 4 sampai 6 itu. Seorang suami adalah orang yang menentukan keluarganya diberkati atau tidak.
Dialah yang harus memimpin istri dan anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi tidak mungkin istri dan anak akan setia kepada Tuhan kalau sang suami tidak memulainya lebih dulu. Nah, itu yang seringkali kita saksikan, bahwa rumah tangga itu sesungguhnya nggak sehat ketika istri dan anak rajin ke gereja, sementara suaminya main golf. Suaminya pergi ke tempat yang lain, yang bukan tempat ibadah. Maka itu tidak sehat. Ada juga seorang suami atau seorang bapak yang menitipkan doa dan persembahannya kepada istri atau anaknya ketika mereka akan pergi ke gereja. Hanya titip doa, hanya titip persembahan, dia pikir sama dengan dia datang kepada Tuhan. Ini bukan contoh bapak yang baik. Alkitab mengatakan bapak, suami, itulah orang pertama yang harus menunjukkan sikap yang benar, teladan yang baik dan benar kepada istri dan anak-anaknya. Karena seorang suami itulah seorang yang mengarahkan anggota keluarganya di jalan Tuhan. Dialah yang bertanggung jawab penuh atas rumah tangganya. Dialah kepala keluarga yang harus menjadi teladan dalam iman, sikap, dan perbuatannya sehari-hari. Blessed people, saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak dituliskan di antara kedua orang tuanya. Itu berarti seorang anak dapat bertumbuh dan berhasil karena mendapatkan kasih sayang dan didikan yang benar dari bapak dan ibu yang takut akan Tuhan itu. Setelah dewasa, mereka akan menjadi pribadi yang kuat dan kokoh juga di dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan seperti kedua orang tuanya. Akhirnya saudaraku, berkat Tuhanlah yang memungkinkan kita beroleh umur panjang untuk melihat cucu-cucu seperti ketika kita melihat anak-anak kita sebelumnya. Jadi kita melihat cucu, kita seperti melihat anak-anak kita. Sebagaimana kita melatih, mendidik, mendisiplinkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, demikianlah kita akan melihat anak-anak kita akan melakukannya kepada anak-anak mereka. Jadi kita seperti melihat mereka pada hari-hari yang silam, dan kita akan berbahagia. Dan semuanya itu akan dinikmati di dalam kebahagiaan atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita yang digambarkan sebagai Yerusalem. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertaimu.